Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salakara, Bamanaku di Salakara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang sayang si patoka makai go tego goroka. Permisi Pak, selamat siang. Saya mau izin melaporkan Pak. Karyawan kita yang bernama Puspa di bagian keuangan itu ternyata sampai hari ini belum memberikan laporan keuangan bulanan Pak. Padahal laporan keuangan itu dibutuhkan dan deadline-nya itu sudah 3 hari yang lalu. Bagaimana Pak? Masalahnya itu laporan keuangan dibutuhkan untuk pada saat rapat direksi nanti Pak. Wah, kenapa terjadi seperti itu? Ini namanya Puspa tidak menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Maka ini harus menjadi hal yang harus dipikirkan perusahaan, karena konsistensi dalam menjalankan manajemen perusahaan itu penting. Udah ditelepon 100 kali gak diangkat. Kemana sih ini orang? Aku juga karena jatuh cinta insan seperti dirimu, selembut bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aduh, gua harus apa nih? Aduh, gimana nih hidup gua ke depannya? Aduh, gua pusing banget lagi. Ya Tuhan. Puspa, kamu kenapa sih? Bu, saya tuh lagi banyak banget masalah Bu di hidup ini. Masalah kerjaan, masalah keuangan, masalah percintaan. Ibu gak bakalan ngerti. Jadi intinya permasalahan kamu yang mana ungkapnya? Buat sekarang nih Bu ya, saya punya pacar nih. Harusnya kami sudah menikah, kami udah tunangan. Batal Bu, cuman karena kesalahan dia. Kesalahan apa? Dia tuh gak bisa mengelola keuangannya Bu. Dia tuh punya perusahaan, tapi perusahaannya sekarang bangkrut Bu. Itu harusnya jadi modal kami menikah. Oh, kalau masalah itu mah gampang. Gampang gimana sih Bu? Iya, jadi pacar kamu harus belajar dulu memahami tentang 7 prinsip manajemen keuangan. 7 prinsip manajemen keuangan? Hah? Apaan tuh? Iya, mau tahu? Mau. Mari kita simak tentang 7 prinsip manajemen keuangan. Sebelum kita membahas tentang prinsip manajemen keuangan, kita bahas sedikit tentang apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan. Di dalam perusahaan, pengaturan keuangan itu sering disebut dengan manajemen keuangan. Kegiatan ini biasanya meliputi perencanaan, pengoperasian, analisis kegiatan keuangan, serta kontrol dan pengendalian keuangan. Secara garis besar, manajemen keuangan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, cara menggunakan atau mengalokasikan dana, serta mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan itu. Nah, setelah kita membahas apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan, sekarang kita bahas prinsip manajemen keuangan. Ada 7 prinsip manajemen keuangan yang perlu diperhatikan. Yang berarti ini bisa mencegah pola administrasi keuangan yang tidak transparan.
Apa aja 7 prinsip manajemen keuangan itu? Yang pertama adalah konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi atau perusahaan ini harus konsisten dari waktu ke waktu. Tidak berarti bahwa sistem keuangan itu tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan pada organisasi atau perusahaan. Konsistensi menekankan pada bagaimana perusahaan menjalankan strategi kebijakan dan sistem keuangan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Konsistensi ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah perusahaan. Seberapapun kerasnya karyawan akan berusaha, kalau tidak diikuti dengan sikap konsisten yang berkelanjutan, maka outputnya pun tidak akan seperti yang diharapkan. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan ini merupakan suatu pertanda bahwa terdapat manipulasi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Prinsip manajemen keuangan yang kedua itu akuntabilitas, kewajiban hukum dan moral yang melekat pada suatu individu atau kelompok perusahaan untuk menjelaskan bagaimana dana dipergunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oke, untuk selanjutnya, prinsip manajemen keuangan yang nomor 3 adalah transparansi. Transparansi ini menjadi modal utama dalam sebuah perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak yang lain. Jadi, perusahaan tersebut harus terbuka mengenai aktivitas apa saja yang ada di dalamnya, menyediakan informasi dan kegiatan kepada pihak lain yang berkepentingan. Jadi intinya dibutuhkan sifat sidik, yaitu membutuhkan kejujuran, membutuhkan orang-orang yang jujur dalam sebuah operasional yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Hai, kali ini kita akan bicarakan prinsip keempat dari manajemen keuangan, yaitu kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup bukan untuk makhluk hidup saja, tapi kelangsungan hidup juga prinsip digunakan di dalam perusahaan. Kelangsungan hidup itu adalah suatu ukuran tingkat keamanan dan berkelanjutan keuangan organisasi. Bagaimana perusahaan tersebut berjalan. Prinsip ini juga menekankan bagaimana kesehatan keuangan dari suatu perusahaan bisa terjaga dan pengeluaran operasional serta strategi yang digunakan itu sesuai dengan dana yang dimiliki. Jadi, penting banget ya kelangsungan hidup, ya, agar perusahaan terus berkelanjutan dan terus hidup. Bagaimana teman-teman? Masih semangat kan mendengarkan presentasi kelompok kami? Selanjutnya giliran saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu tentang integritas. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Simak baik-baik ya. Integritas yaitu wajib dimiliki oleh setiap perusahaan maupun organisasi. Nah, unsur yang paling penting ini loh yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku roda ekonomi perusahaan. Sesuai dengan kode etiknya ya, penerapan integritas dalam dunia usaha. Nah, selanjutnya pasti penasaran kan? Mari kita lihat slide selanjutnya. Oke sahabat, selanjutnya kita bahas prinsip manajemen keuangan yang keenam tentang pengelolaan. Dana dari organisasi yang telah diperoleh harus dikelola dengan baik dengan memperhatikan resiko-resiko keuangan, membuat sistem pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan perusahaan itu menjadi hal dasar yang sangat penting. Prinsip pengelolaan menjadikan keuangan lebih terarah dan tersalurkan ke tempat-tempat yang seharusnya. Terus belajar tentang manajemen keuangan ya. Yang ketujuh, yaitu standar akuntansi. Seluruh proses perhitungan serta pengelolaan dana harus dilakukan dengan baik oleh perusahaan. Tidak hanya itu, individu penggerak, proses akuntansi haruslah benar-benar menguasai dan memahami serta mengerti sistem perhitungan standar yang berlaku di Indonesia maupun internasional. Konsep ini penting karena fungsi dan kinerjanya berkaitan langsung dengan sektor finansial. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dari kelompok 3 kelas Magister Manajemen Angkatan 24 Kampus Dharma Jaya Lampung.
Doakan mudah-mudahan kami bisa membuat video-video yang menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk tetap belajar, dan terus belajar, khususnya mata kuliah manajemen keuangan. Doakan kami juga untuk mendapatkan nilai terbaik dari dosen kami yang terbaik. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Dan see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.